Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Naila Mustafa dengan NIM 13076200026. Saya Versis Kermawan dengan NIM 13076200001. Saya Yogi Febrian dengan NIM 13076200034. Di sini kami akan melakukan praktikum uji fotosintesis yang terdiri dari uji Ingenhouse dan uji Sachs. Tujuan dari praktikum fotosintesis yang pertama membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang ketiga, mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap kecepatan fotosintesis. Yang keempat, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Yang kelima, mengetahui persamaan reaksi pada proses fotosintesis. Adapun prinsip pada percobaan uji fotosintesis yang pertama yaitu uji Ingenhouse, di mana prinsip percobaan Ingenhouse adalah salah satu percobaan yang digunakan membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen yang ditandai dengan adanya sebuah gelembung. Selain itu, mengamati faktor-faktor seperti cahaya, karbon dioksida, dan temperatur yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Uji Ingenhouse. Siapkan dan bahan. Siapkan 4 botol bekas dan diberi label A, B, C, dan D. Diisi botol A dengan air hingga penuh, diisi botol B dengan air dingin hingga penuh, diisi botol C dengan air dan baking soda, diisi botol D dengan air dan cuka. Masukkan tanaman hidrilla di setiap botol. Ditempatkan botol di bawah sinar matahari atau tempat terang dengan posisi terbalik, ditunggu selama 30 menit dan diamati hasilnya. Pada praktikum ini diberi variabel yang berbeda, yaitu dengan air biasa, air dingin, baking soda, dan cuka. Perbedaan yang tampak dari praktikum adalah jumlah gelembung yang dihasilkan. Perilaku dengan air biasa menghasilkan gelembung sedang, sedangkan perilaku dengan air dingin menghasilkan gelembung sedikit. Perilaku dengan air baking soda menghasilkan gelembung banyak karena ketika NaHCO CO3 larut dalam air akan terlelai menjadi NaOH atau natrium hidroksida dan CO2 karbon dioksida. Perilaku dengan air plus cuka tidak menghasilkan gelembung karena akan tetap menurunkan kadar klorofil sehingga menyebabkan penghamburan laju fotosintesis. Semakin mendapatkan cahaya, maka semakin banyak air yang dipecah dan semakin banyak kadar gas oksigen yang dihasilkan. Uji yang kedua yaitu uji Sachs, di mana prinsip percobaan Sachs adalah membuktikan bahwa fotosintesis terbentuk karbohidrat atau amilum dan berlangsung pada bagian tanaman yang berklorofil. Untuk menguji adanya amilum digunakan reagen Lugol atau betadine, sebab dengan Lugol, amilum akan tampak biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas aluminium foil. Selanjutnya yaitu uji Sachs. Langkah kerja yang pertama yaitu ditutupi sebagian daun dengan aluminium foil selama 2 hari sebelum praktikum. Kemudian dipetik daun yang sudah ditutupi sebagian dengan aluminium foil. Lalu dibuka aluminium foil pada daun. Kemudian direbus air dan dimasukkan daun yang sudah dipetik. Tujuannya agar sel-sel yang ada di dalam sel daun mati.
kemudian ditunggu hingga layu lalu diangkat. Kemudian dituangkan alkohol 70% dan dipanaskan secara tidak langsung. Kemudian dimasukkan daun pada alkohol yang dipanaskan. Tujuannya untuk melarutkan klorofil. Setelah beberapa saat, kemudian diangkat. Lalu daun ditaruh di dalam wadah. Kemudian diteteskan dengan betadin atau reagen Lugol secara merata. Kemudian ditunggu beberapa saat dan diamati hasilnya. Percobaan ini berdasar pada ciri hidup yang hanya dimiliki oleh tumbuhan hijau, yaitu kemampuan dalam menggunakan karbon dioksida dari udara untuk diubah menjadi bahan organik serta direspirasikan atau disimilasi bahan organik dalam tubuhnya sehingga zat organik itu bisa digunakan untuk aktivitas makhluk hidup. Bila laju fotosintesis tinggi, sebagian dari karbohidrat yang terbentuk dalam fotosintesis ini diendapkan dalam kloroplas sebagai amilum. Oksigen sebagai hasil sampingan fotosintesis dilepaskan ke atmosfer sebagai gas atau sebagian dimanfaatkan pada respirasi dalam sel di mana fotosintesis itu terjadi. Pada langkah praktikum ini, adapun tujuan membungkus daun tersebut dengan aluminium foil adalah agar daun yang tertutup tidak terkena sinar matahari, sehingga proses fotosintesis tidak dapat berlangsung. Pemanasan dilakukan untuk mematikan jaringan. Penambahan alkohol bertujuan untuk melarutkan klorofil. Pada percobaan digunakan larutan Lugol yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya amilum pada daun tersebut. Jika terdapat amilum, maka pada bagian daun yang ditetesi Lugol akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Pada percobaan didapatkan hasil pada daun A dan D tidak menunjukkan perubahan warna yang jelas, sedangkan pada daun B dan C menunjukkan hasil bahwa bagian daun yang ditutupi oleh aluminium foil tidak menunjukkan perubahan warna, sedangkan yang tidak ditutupi menunjukkan perubahan warna. Adapun kegagalan pada percobaan dikarenakan kesalahan praktikan dalam menutup daun menggunakan aluminium foil. Kemudian kesalahan memilih daun pada intensitas cahaya yang tidak tinggi. Dapat pula terjadi karena pada saat pemanasan klorofil belum larut sempurna. Kesimpulan, fotosintesis diartikan sebagai penyusunan senyawa kompleks yang memerlukan cahaya. Melalui kloroplas, tumbuhan menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia yang disimpan dalam gula dan molekul-molekul organik lain. Proses pengubahan ini disebut fotosintesis. Dalam uji House membuktikan tumbuhan menghasilkan oksigen. Hasil oksigen dilihat dari banyaknya gelembung yang dihasilkan. Percobaan ini, hasil oksigen dipengaruhi oleh banyak karbon dioksida dan suhu. Dalam uji SES, membuktikan tumbuhan menghasilkan amilum. Hasil amilum dilihat dari perubahan warna menjadi biru kehitaman. Percobaan ini, hasil amilum dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Kegagalan pada percobaan dikarenakan kesalahan dalam menutup daun menggunakan aluminium foil. Memilih daun pada intensitas cahaya yang tidak tinggi. Sekian praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.